bersyukur buat pada sore hari ini kita boleh untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Saya mau kita menikmati sama-sama penyembahan kita. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dengan darah-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kau mengampiri Tuhan tata kudus-Mu Tuhan.
besarnya dan sungguh dahsyatnya Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oleh darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau sudah menebus kami Tuhan Yesus. Hingga saat ini Tuhan, bahkan Engkau melayakkan kami untuk kami bisa menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan karya-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Mulai dari kami Tuhan sebelum ada dunia ini Tuhan, bahkan ada sampai saat ini Tuhan. Semuanya pun Tuhan karena anugerah-Mu Bapa. Layaklah Engkau Tuhan, terima segala pujian dan syukur kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati, kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan Yesus disenang pada hari ini. Nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan pada hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersah hati kami mengatakan menghancurkan segala kuasa yang kuasa kegelapan, tipu daya setan, pengacau, kelemahan tubuh, sakit, penyakit apapun nama-Mu. Walaupun sungguh-sungguh tidak bisa berkuasa atas setiap kami di tempat ini. Tidak ada bagian-Mu di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini, melawan setiap hati kami di tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Mari seluruh pemuji penyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Asre, salam penyertaan Tuhan, haleluya. Silahkan duduk, haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita yang hidup, amin, haleluya. Sebab sekarang telah tiba, kita akan memuji Dia, menyembah Tuhan di tempat ini, haleluya, haleluya. Yuk mari kita bertepuk tangan, lebih dahsyatnya lagi untuk Tuhan kita, haleluya. Sekarang telah tiba Tuhan, keselamatan daripada-Mu Tuhan yang kami terima, yang hidup kami menjadi baru Tuhan di dalam Engkau, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan
Tuhan kami beroleh keselamatan. Bahkan iblis tidak berkuasa atas setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih bersuka cita lagi. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia untuk memuliakan Dia di tempat ini. Haleluya. Sebab Yesus adalah batu penjuru kami, kota benteng keselamatan kami. Daripadamu lah Tuhan, kami menerima keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai memuji Kau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Yuk lebih kita bersuka cita lagi, kita menyembah Tuhan, memuji Dia di tempat ini. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Batu karang yang
Tuhan kami Tuhan. Layaklah Engkau disembah juru selamat kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi bersorak bagimu Tuhan. Bergelora
setia yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguhlah Engkau Tuhan yang hidup yang layak. Kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu berlimpah Tuhan Yesus. Bahkan pribadi-Mu nyata bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun Kau lalui. Dan hari ini mereka siap diberkati, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi, remaja di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus supaya mereka mengerti akan isi hati-Mu. Mereka mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan mereka akan melakukannya, mengerjakannya di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan kepadamu. Biar hanya Engkau saja yang berdaulat sepenuhnya. Roh jahat, setan, penipu, kegelapan, kekacauan tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari silakan duduk, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Mari pemuda-pemudi saudara tetap bersuka cita ya. Haleluya, di dalam Tuhan, terlebih lagi ya di hadirat Tuhan. Nah saudara, pastikan bertemu dengan Tuhan ya, supaya tidak sekedar rutinitas saja untuk datang beribadah ya. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, pasti sesuatu terjadi bagi setiap saudara ya. Jadi mari membukakan hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan ya, karena firman Tuhan kebenaran ini adalah isi hati Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi supaya saudara hidup di dalam Tuhan. Kita lihat yuk Alkitab kita, Roma 6 ayat 10 sampai 11, kematian terhadap dosa. Nah itu topiknya pada hari ini ya. Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11, semuanya membaca ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan, semuanya suka untuk mendengar firman Tuhan ya. Agar pemuda-pemudi memiliki iman yang luar biasa, tidak biasa-biasa saudara ya. Karena dengan iman saudara bisa mengalahkan dunia ini. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya ini yang sudah ditetapkan ya bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap saudara, pemuda-pemudi. Dikatakan sebab kematiannya, kematian siapa saudara? Kematian Tuhan Yesus. Haleluya. Jumat kemarin kita sudah beribadah memperingati saudara Jumat Agung ya. Jadi sebab kematiannya, kematian Tuhan Yesus adalah kematian terhadap dosa. Bahkan dikatakan satu kali saja saudara ya. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus itu sudah mengalahkan maut saudara ya. Sebab dia sudah ini ya menang saudara. Ya. Yesus hidup. Haleluya. Ya. Jadi kematian Tuhan Yesus tersebut adalah kematian terhadap dosa. Ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, supaya dosa itu tidak berkuasa lagi. Ya. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Makanya Yesus itu mau mati saudara terhadap dosa. Ya, supaya dosa itu tidak berkuasa lagi. Terlebih bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kan dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Kemudian saudara dilanjutkan nanti Roma 6 ayat 3. Upah dosa itu adalah apa? Maut. Ya, tapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Nah ya, jadi upah dosa itu maut saudara. Upah dosa itu adalah maut, kematian. Nah ya, untuk itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, Yesus mau mati. Nah terhadap dosa. Ya, supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa itu tidak akan berkuasa lagi di dalam kehidupannya. Haleluya. Hanya untuk sekali saja saudara, ya. Hanya untuk sekali saja Yesus itu mati terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dosa itu tidak akan berkuasa lagi. Jadi enggak berulang-ulang. Ya, Yesus itu mati terhadap dosa enggak berulang-ulang. Hanya satu kali saja. Kenapa saudara bisa? Karena Yesus itu tidak berdosa, makanya dosa itu bisa dikalahkan. Haleluya, luar biasa saudara ya. Dan itu Tuhan Yesus perbuat untuk siapa saudara? Untuk saya dan saudara. Haleluya. Bahkan untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena tadi kan dikatakan Roma 3:3 tersebut saudara ya. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada satu pun yang benar. Semua sudah berdosa. Karena dosa keturunan saudara itu akan jatuh, akan turun kepada setiap manusia. Nah Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dosa keturunan itu saudara itu menjalar ya kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Makanya untuk itu Yesus datang menyelesaikan dosa tersebut. Haleluya. Yesus mau mati. Nah terhadap dosa satu kali saja saudara ya. Yesus mengadakan pertempuran. Makanya seperti Jumat Agung kemarin saudara, untuk apa Yesus mati saudara? Ya untuk turun ke dunia maut ya. Haleluya. Nah ya, untuk mengantarkan dosa ke sana saudara. Tapi Yesus tidak selama-lamanya di sana. Besok kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Yesus mati terhadap dosa saudara. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus saja. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati terhadap dosa, nanti manusia saudara akan terus hidup dalam dosa. Nah kalau manusia terus hidup di dalam dosa, apa yang terjadi saudara? Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa adalah maut. Jadi mengalami maut, kematian kekal selama-lamanya dalam penghukuman kekal, yaitu api neraka. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pemuda-pemudi ini satu rahasia firman Tuhan. Masa muda saudara sudah diberikan pengertian tentang kebenaran ya. Supaya saudara tetap menjaga hidup saudara untuk di dalam Tuhan. Haleluya. Untuk bersungguh-sungguh, untuk lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Ternyata Yesus sudah mengalahkan dosa. Haleluya. Yesus sudah mati terhadap dosa dan itu hanya satu kali saja. Dan untuk selama-lamanya. Kemenangan itu menjadi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dikatakan saudara, mari kita lihat Roma 5:17. Satu dua ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi dikatakan saudara, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu siapa? Adam ya, maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut. Nah jadi terbuka jalan untuk maut saudara. Oleh karena dosa satu orang mula-mulanya, yaitu siapa? Adam. Haleluya, manusia pertama ya. Jadi maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut saudara. Bukan hanya berkuasa kepada Adam dan Hawa, tapi kepada generasi selanjutnya, seterusnya saudara. Sampai saat ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya. Haleluya. Nah maut itu menjalar ya. Maut itu bekerja saudara. Terlebih lagi orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Tetapi
Tetapi dikatakan maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup oleh dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Ya, jadi dosa dan maut itu bisa diapakan saudara? Bisa dikalahkan. Haleluya. Oleh karena siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oleh karena anugerah kebenarannya. Jadi ini yang lebih benar. Ini yang lebih benar saudara ya. Jadi dosa itu tidak akan berkuasa lagi. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya dosa itu bisa diselesaikan bagi setiap orang. Kalau orang tersebut datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Kenapa saudara? Satu, karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang kedua, karena Yesus itu adalah Tuhan. Yang ketiga saudara, karena Yesus itu tidak berdosa. Makanya Yesus bisa menyelesaikan dosa. Haleluya. Manusia nggak bisa saudara menyelesaikan dosanya dengan dirinya sendiri, ya, dengan kebaikannya mungkin, dengan perbuatan-perbuatan. Nah, ya, ininya saudara ya, perbuatan baiknya. Nah, manusia nggak bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan dosa-dosa daripada manusia. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk itu marilah kita menghargakannya ya. Makanya hari ini saudara ada di sini, saya percaya karena dosa saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus. Nah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan mengakui dosa-dosa dan minta pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan saudara genapi Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mungkin pertama sekali saudara datang diperdamaikan dengan Tuhan, saudara mengakui dosa-dosa saudara, minta ampun, ya, minta supaya daris menguduskan, menyucikan kehidupan saudara. Kemudian, nah saudara pun diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Haleluya. Nama saudara pun terdaftar di sorga. Tetapi, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah diselamatkan, tentu saudara harus mengerjakan keselamatan tersebut. Haleluya. Jadi tidak hanya saudara terima tanpa saudara berbuat dengan keselamatan tersebut, tanpa saudara mengerjakan keselamatan tersebut, tidak bisa saudara ya. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan tersebut harus saudara kerjakan terus menerus. Haleluya. Bagaimana caranya saudara? Ya saudara setialah untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Sukalah saudara dengan firman Tuhan. Suka saudara dengan perkara-perkara roh. Suka saudara yang kasih ya untuk datang ini ya, memuji menyembah Tuhan. Karena dengan hal tersebutlah maka hidup saudara akan berubah dan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan yuk Roma 6 ayat 22. 1-2 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, ya, jadi setelah saudara dimerdekakan dari dosa, dibebaskan, dilepaskan dari dosa, merdeka saudara. Manusia sebelum dalam Tuhan Yesus dia di bawah kuasa dosa. Haleluya. Dia menjadi hamba dosa. Nah ya, jadi dosa yang berkuasa dalam kehidupannya. Nah, ya, dia ingin lepas, tidak bisa saudara. Ya, ingin keluar dari dosa tidak bisa. Dengan kekuatan kemampuannya sendiri tidak akan bisa. Nah, karena dia masih di bawah hukum dosa. Di bawah perbudakan dosa, di bawah hamba dosa. Kalau saudara memperhambakan diri misalnya kepada seseorang, nah maka seseorang itu akan berkuasa dalam hidup saudara. Karena saudara adalah hambanya. Kalau saudara, ya seseorang memperhambakan diri kepada dosa, maka dosa itu yang berkuasa di dalam kehidupan seseorang tersebut atau dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah seperti itu saudara ya. Tapi puji nama Tuhan dikatakan, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan. Dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Indonesia dimerdekakan dari mana? Dari penjajahan. Ya kan?
dari penjajahan luar, saudara. Nah, setelah Indonesia merdeka, makanya Indonesia bisa memerintah negaranya, negerinya sendiri. Bisa mengatur, saudara, negaranya sendiri. Nah, setelah saudara dimerdekakan dari dosa, maka saudara akan menjadi hamba Allah. Haleluya, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Berarti Allah, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan saudara. Bukan dosa, bukan dirimu lagi, bukan kehendakmu, tapi Tuhan yang berkuasa atas dirimu. Haleluya. Kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah dimerdekakan dari dosa, maka dosa tidak berkuasa lagi karena dosa sudah diselesaikan. Dan saudara menjadi hambanya Allah. Setelah menjadi hambanya Allah, setelah menjadi hambanya Tuhan, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Makanya hari demi hari hidupmu akan semakin kudus. Haleluya. Hidup saudara itu semakin kudus, pemikirannya semakin kudus, perkataannya semakin kudus, perbuatannya semakin kudus, hatinya semakin kudus. Itu harus saudara. Kalau saudara sudah menjadi hambanya Tuhan, haleluya. Kalau saudara sudah menjadi hambanya Tuhan, memberikan diri saudara dengan sukacita, dengan rela untuk menjadi hamba Tuhan, bukan dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa, saudara tidak akan bisa menghasilkan buah yang membawa kepada pengudusan. Tidak akan bisa, ya. Hidup saudara akan biasa-biasa saja, atau saudara sama saja sebelum dan sesudah di dalam Tuhan. Nah ya, jadi mari saudara dengan segala kerendahan hati. Nah, seperti firman beberapa minggu lalu, saudara memiliki hati hamba dengan rela memberikan hidupnya, memberikan hatinya kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa tentu saudara tidak akan melakukannya dengan sukacita. Dan itu tidak akan memberkati saudara, tidak akan mengubahkan hidup saudara, tidak akan memberikan buah-buah, ya Roh Kudus, buah-buah saudara dari kehidupan saudara, apalagi memberikan buah kepada pengudusan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan dikatakan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kalau saudara menghasilkan buah yang membawa saudara kepada pengudusan, akhirnya nanti adalah kehidupan yang kekal. Nah, kenapa saudara? Karena keselamatan itu saudara kerjakan. Kalau saudara kerjakan keselamatan tersebut, maka hidup saudara akan semakin kudus. Pemikiran saudara semakin kudus. Memikirkan perkara roh, memikirkan saudara orang lain, memikirkan jiwa-jiwa, memikirkan pekerjaan Tuhan. Saudara dibawa kepada pengudusan Tuhan. Hatinya Tuhan akan ada di hati saudara. Pikiran Tuhan akan ada di pikiran saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, kenapa seseorang itu najis? Nah, karena memikirkan hal-hal yang najis. Kenapa hatinya najis? Ya karena memang apa saudara? Di hatinya itu ada hal-hal yang najis. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara memikirkan perkara-perkara roh, hati saudara dipenuhi dengan perkara-perkara roh, dengan firman Tuhan, maka hari demi hari, nah hidup saudara akan semakin kudus, perkataan saudara pun akan semakin baik, benar. Haleluya. Pemikiran saudara pasti semakin baik, tindakan saudara, perbuatan saudara pastilah mengalami perubahan, tidak akan pernah sama saudara. Haleluya. Itu kenapa saudara? Karena saudara mengerjakan keselamatan. Haleluya. Nah, saudara kerjakan, ya. Bukan tidak dikerjakan, harus dikerjakan saudara. Harus dikerjakan, ya. Karena itu akan menghasilkan buah yang membawa saudara kepada pengudusan. Takut akan Tuhan akan menjadi milik saudara. Hormat akan Tuhan akan menjadi milik saudara. Haleluya. Saudara akan hargakan. Nah ya, perkara-perkara roh, apapun yang dipercayakan kepada saudara, saudara akan hargakan. Karena apa saudara? Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Saudara akan menghormati Tuhan. Makanya saudara akan bertindak, akan berbuat dengan baik, dengan benar. Haleluya.
dan selalu berusaha saudara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersiapkan dirinya saudara untuk melayani. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, ini adalah perkara roh. Makanya perlu persiapan di dalam perkara roh, bukan hanya skill, pengetahuan. Nah ya, bukan hanya sekedar saudara talenta, tetap tanpa saudara ini ya memiliki hubungan dengan Tuhan, tanpa saudara memperlengkapi diri saudara ya dengan ini ya, dengan hubungan yang lebih lagi kepada Tuhan. Nah ya, kalau saudara tidak memperlengkapi diri dengan ini hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, nanti saudara akan andalkan dengan kekuatan saudara ya, dengan kemampuan saudara, dengan skill ya mungkin itu memang sudah ada pada saudara. Nah tapi akhirnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu nanti tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya, itu pasti tidak akan membawa kebaikan, bahkan itu tidak akan bisa bertahan nanti. Nah ya, akhirnya itu segera rutinitas, tidak memberikan sukacita di hati saudara, tidak memberkati hidup saudara, tidak memberkati orang lain. Nah ya, jadi mari saudara dikerjakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Nah ya, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat Matius 1 ayat 21. Apa dikatakan saudara? 1-2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Haleluya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia dari mana saudara? Dari dosa. Jadi gak ada jalan yang lain. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya mari saudara miliki keterbebanan kepada keluarga, teman ya, atau sahabat saudara yang belum di dalam Tuhan Yesus. Nah harusnya saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah supaya mereka datang pada Tuhan melalui saudara yang sudah diselamatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena firman Tuhan berkata, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setiap kita saudara dipakai Tuhan. Jadi gak kebetulan kita ini duluan saudara diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap kita kepada jiwa-jiwa di luar sana. Atau teman, sahabat, keluarga saudara yang belum diselamatkan. Saudara harus memiliki hati yang terbeban. Karena saudara yang kasih dalam nama Yesus, seperti firman Tuhan tadi berkata, upah dosa itu adalah maut. Haleluya. Ya, bahkan tadi kan dikatakan Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa, enggak ada satupun yang benar. Enggak ada agama tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Haleluya. Agama itu tidak mengampuni dosa, saudara. Ya, mungkin ajarannya oke, ajarannya baik, tapi sepertinya tidak semuanya saudara ya untuk ini membawa kepada kebaikan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi agama itu tidak menyelamatkan, agama tidak mengampuni. Hanya Tuhan Yesus saudara yang menyelamatkan. Haleluya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Haleluya. Bahkan Yesus lahir saudara untuk itu. Ya, untuk mengampuni dosa manusia. Dia datang ke dunia saudara untuk apa? Mengampuni dosa manusia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita kan percaya tentang itu kan, haleluya, bahwa kita sudah diampuni dosa-dosa kita, ya kan, haleluya. Nah ya, sehingga kita diselamatkan, kita ada di tempat ini saudara. Dan semuanya itu tidaklah kebetulan ya, Tuhan mau supaya kita juga saudara memberitakan keselamatan daripada Tuhan kepada jiwa-jiwa atau teman, sahabat, keluarga yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Matius 9 ayat 6. 1-2 ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Semua perikop dari Matius pasal 9 ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan tetapi supaya kamu tahu
Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni apa saudara? Dosa. Haleluya. Nah ya, jadi anak manusia yaitu Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita tidak berkuasa untuk mengampuni dosa. Kalau mengampuni saudara orang yang berbuat jahat menyakiti kita, kita bisa. Ya, haleluya. Tapi untuk menyelesaikan dosanya nggak bisa. Kita bisa menyelesaikan dosa ya manusia dengan membawa dia kepada Tuhan. Haleluya. Supaya dia sendiri secara pribadi datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Dia sadar saudara bahwa dia berdosa. Ya, dia perlu Tuhan saudara untuk mengampuni dosa-dosanya. Tuhan bisa memakai kita. Haleluya. Supaya orang-orang yang berdosa tersebut bisa diampuni dosanya dengan cara bagaimana mereka itu kita bawa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Amin. Haleluya. Nah ya, berkuasa saudara mengampuni dosa. Bagaimanapun dosanya. Merah sebagaimanapun dosanya saudara, bisa Tuhan ampuni. Kejahatan bagaimanapun Tuhan bisa mengampuni. Haleluya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang penting saudara seseorang itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa mengampuni dosanya. Amin. Bahkan Tuhan berkata Tuhan tidak mengingat-ingat saudara segala kesalahan dan pelanggaran kita. Nah itu saudara benar-benar Tuhan mengampuni. Kalau kita kan mungkin kita katakan ya misalnya seorang datang maaf ya maaf ya aku minta maaf ya atas kesalahanku. Mungkin kita berkata iya. Tapi saudara nah tidak secepatnya kita bisa melupakan atau mengampuni. Iya kan? Karena apa saudara sudah sempat apa? Tersakiti, terluka. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Haleluya. Nah kalau Tuhan sudah mengampuni, sudah selesai. Sudah selesai. Haleluya. Nah tapi sekarang saudara, ya seseorang yang sudah diampuni itu harus tetap di dalam pengampunan. Ya tidak hidup lagi di dalam dosa. Haleluya. Nah ya, dia mengerjakan. Nah ya pengampunan yang Tuhan berikan. Tidak hidup lagi dalam dosa saudara. Oh aku berbuat dosa lagi nanti datang pada Tuhan. Pasti aku diampuni. Nah tapi saudara kalau dengan sengaja ya. Dengan sengaja berbuat dosa. Berarti Tuhan sudah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya gak bisa saudara. Haleluya. Nah ya kalau sudah tahu saudara itu dosa tentu berusaha untuk tidak mengerjakan melakukannya. Amin. Nah ya. Karena kita tidak lagi diperhamba oleh dosa ya. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena dosa sudah diselesaikan ya. Jadi kita tidak menjadi budak dosa. Tapi kita menjadi hambanya Tuhan. Berarti Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Luar biasa ya. Jadi nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh luar biasa. Nah ya rencana Tuhan. Nah bagi umat manusia. Oke lah puji nama Tuhan. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 39. 1, 2 ya. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, jadi dari hukum Musa saudara, nah tidak akan ada nah ya pembebasan dari segala dosa. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan ini dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ya, siapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Katakan saya. Iya, saudara orang percaya ya, berarti sudah dibebaskan dari segala dosa. Jangan hidup lagi saudara dalam dosa. Haleluya. Indonesia dimerdekakan dari penjajah, kan gak hidup lagi saudara di bawah penjajah. Yuklah mari jajah kami lagi lah.
Nah saudara, tidak ada seperti itu, atau mungkin nggak berkata seperti itu ya, tapi tindakannya saudara, nah seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudinya Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa, nah saudara berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa. Haleluya, saudara bisa menolaknya karena dosa itu sudah diselesaikan. Haleluya, sudah dibebaskan, saudara sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Nah jadi kita punya kuasa untuk apa saudara, menolak dosa. Haleluya. Kalaupun saudara kita masih ada ini tabiat daging, tapi kita punya kuasa untuk menolak dosa karena kita bukan hamba dosa lagi. Katakan saudara, saya bukan hamba dosa lagi. Saya bukan budak dosa lagi. Tapi saya adalah hambanya Tuhan. Saya adalah hambanya kebenaran. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau saudara menjadi hambanya Tuhan, hambanya kebenaran, berarti Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Mari patuhilah saudara ya. Patuhi. Nah sebagai hambanya Tuhan, sebagai hamba kebenaran, berarti kebenaran itu yang berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Bukan kebenaran saudara terus. Kalau kebenaran saudara yang saudara kerjakan terus menerus, nah bagaimana saudara menjadi hamba kebenaran? Yang saudara kerjakan kebenaran saudara sendiri, pengertian saudara. Berarti saudara itu belum menjadi hamba kebenaran, belum menjadi hambanya Tuhan, ya, belum saudara. Nah jadi keluar dari sana, haleluya, ya. Kalau saudara masih malas untuk perkara roh, berarti saudara hamba kemalasan, bukan hamba kebenaran, bukan hamba Tuhan. Berarti firman Tuhan belum digenapi. Nah saudara perlu bertobat, perlu keluar dari sana. Padahal dikatakan sudah dibebaskan dari segala dosa. Dari segala dosa, bukan satu dosa, dari segala dosa. Sudah dibebaskan. Dosa pemikiran saudara, dosa dari hati, mungkin dosa dari pendengaran, dosa dari kehendak hati saudara. Nah itu semuanya sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Bukan hanya dosa dari pemikiran-pemikiran manusia. Tidak saudara. Dari segala dosa sudah dibebaskan. Sudah dilepaskan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dosa itu memang tidak berkuasa. Tapi kenapa saudara, manusia atau anak Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa, bisa berbuat dosa? Karena dia sendiri saudara memberi dirinya kembali kepada itu tadi, kepada dosa tadi. Dia sendiri yang mau, ya, dia sendiri yang mau saudara. Padahal dosa itu nggak berkuasa, tapi dia sendiri yang mau. Ya, misalnya saudara ya, nah di sini ada minuman keras. Ya, minuman keras apalah itu saudara? Ya, minuman keras ini saudara itu tidak akan berkuasa, ya, di dalam kehidupan seseorang. Nah kalau dia tidak mengambil dan tidak meneguknya. Kenapa minuman keras itu berkuasa dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Karena seseorang itu tidak mengambilnya dan meneguknya. Dia sendiri yang ingin. Haleluya. Nah seperti itu. Kan minuman keras itu saudara, kan nggak berkata, ayo minum aku enak loh, bisa membuatmu tenang, nyaman. Nggak ada saudara. Ya, jadi minuman keras itu nggak ada berkata seperti itu. Tapi seseorang itu yang ingin, yang ini saudara, nah, ingin meminumnya, makanya diambilnya, diteguknya saudara. Akhirnya, nah terjadilah, nah apa yang tidak diinginkan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitu juga dosa itu kan nggak berkuasa, tidak berkuasa lagi bagi anak Tuhan. Tapi kenapa saudara? Anak Tuhan tersebut bisa jatuh dalam dosa karena dia sendiri memberikan dirinya kepada dosa. Nah itu saudara. Haleluya. Nah ya, tapi satu hal ya, satu hal saudara. Nah setiap orang, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Satu hal Tuhan sudah mengerjakan. Setiap orang yang percaya kepada Dia sudah dibebaskan dari segala dosa. Itu bagian Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagian anak-anak Tuhan, bagian umat Tuhan bagaimana? Yuk hiduplah di dalam pembebasan dosa.
Hiduplah saudara dari kemerdekaan dosa tersebut ya. Tidak terbelenggu, tidak terikat lagi dalam dosa. Tapi saudara hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Memberikan diri saudara yang menjadi hamba kebenaran. Dengan kerendahan hati, dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa tentu tidak akan menjadi berkat bagi saudara. Mungkin pada saat misalnya saudara dinasihati, diingatkan, saat itu saudara mau melakukan kebenaran. Tapi pada saat tidak ada memotivasi, tidak ada yang mengingatkan, saudara tidak melakukannya karena tidak dengan kesadaran sendiri, tidak dengan rela hati. Di sini saudara tentu tidak ada paksaan daripada Tuhan. Makanya Tuhan itu sebenarnya memberikan hak bebas bagi setiap orang, bagi setiap umat Tuhan untuk memilih. Nah ya, kalaupun saudara, nah Tuhan itu sudah membebaskan dari segala dosa. Ya, Tuhan saudara tidak ini ya, tidak memaksa, memberi hak bebas kepada setiap umat Tuhan untuk memilih saudara, ya, untuk memilih. Nah, mau hidup benar atau tidak, tapi saudara pilihlah untuk hidup yang benar. Haleluya. Karena itulah yang Tuhan inginkan ya bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan ya. Jadi luar biasa, satu hal saudara ingat, dosa sudah diselesaikan. Haleluya. Yesus sudah mati terhadap dosa saudara hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Ya, tidak berkuasa lagi. Ya, tidak hanya kepada Tuhan Yesus, kepada setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa tidak berkuasa lagi. Jadi saudara bisa menolaknya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau saudara digoda, saudara bisa menolaknya. Ya, saudara bisa menolak, saudara bisa menyingkir dari dosa tersebut. Haleluya. Nah ya, jadi ini saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tidak ini patuh, tidak mau patuh pada dosa, tidak. Saudara bisa menyingkir daripada dosa tersebut, bisa saudara. Haleluya. Nah ya, karena Tuhan sudah memberikan juga kuasa kepada saudara. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian tadi dikatakan Roma 6 ayat 10 ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Kemudian dikatakan dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah dosa diselesaikan, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi setelah dosa diselesaikan, hidup saudara itu hiduplah untuk Allah. Haleluya. Hiduplah saudara untuk Tuhan. Amin. Berbuatlah saudara untuk Tuhan. Ya. Haleluya. Mari ya melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Seperti dikatakan yuk Roma 12 ayat 1. 1-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau ibadah yang sejati berarti benar-benar ibadah yang diterima oleh Tuhan. Haleluya. Nah ini saudara, ya. Jadi katakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Hari ini saudara, firman Tuhan ini diberikan kepada setiap saudara ya. Jadi nasihat firman Tuhan ini diberikan kepada saudara supaya kamu ya mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Yang hidup saudara. Berarti kalau hidup berarti bisa mengerjakan apa? Bukan hanya mengerjakan kehidupan saudara. Bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara, ya. Tetapi saudara mengerjakan apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah, bisa, karena setiap saudara bisa. Makanya Tuhan berkata, "Ayo persembahkan tubuhmu. Ayo persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Berbuatlah saudara karena hidup. Saudara hidup, ya karena hidup saudara maka ada di sini. Haleluya. Makanya saudara bisa berjalan kan dari tempat tinggal saudara sampai ke sini. Karena saudara hidup, saudara masih bisa bergerak, saudara masih bisa berjalan. Haleluya, masih bisa menjemput. Karena hidup, coba saudara tidak hidup, pasti saudara tidak ada di sini. Nah karena hidup saudara, makanya masih bisa mengerjakan. Nah ya, makanya firman Tuhan berkata, yuk persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Kalau saudara,
ini ya menjadi persembahan yang mati, berarti nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk dirinya sendiri saja mungkin sudah susah, sulit saudara. Untuk datang sendiri saja mungkin sudah sulit, ya sudah susah saudara. Nah ya, tapi satu hal, nah firman Tuhan berkata, ayo supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah karena persembahan apa saudara? Persembahan yang hidup. Haleluya. Nah puji nama Tuhannya ya. Apalagi saudara yang sudah diberi tanggung jawab kepada saudara ya, tentu saudara kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan dikatakan yuk yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi persembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah ya, jadi tidak kompromi lagi saudara dengan dosa. Nah ya, pergunakan waktu-waktu yang ada. Nah ya, jangan lagi saudara nonton film ya. Nah saudara kan semuanya punya ini ya. Nah apalagi zaman digital sekarang. Nah saudara semuanya punya alat di tangan, handphone, ada game, ada film, segala sesuatunya. Nah di situ ada, semua dunia ada di sana. Nah saudara bisa menguasai. Haleluya. Jaga hidup saudara, karena kan firman Tuhan berkata persembahan yang hidup dan yang kudus. Haleluya. Jagalah hidup. Nah anak-anak Tuhan, pemuda-pemudinya Tuhan yang kudus saudara. Haleluya. Nah yang tidak kompromi saudara. Ya, waktunya habis saudara untuk perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak membangun. Nah asik saudara ya dengan ini perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak baik. Nah saudara harus lepas dari sana. Karena Tuhan berkata ya, menasihatkan, ayo persembahkan hidupmu, ini waktunya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya, yang berkenan kepada Allah. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus yang tidak berkenan kepada Allah, ya jangan lagi saudara kerjakan. Ayo kerjakan yang lain. Nah karena saya percaya semuanya punya waktu lah ya. Punya waktu sebenarnya untuk Tuhan. Tetapi saudara ini saja gak bisa diolah dengan baik. Ya kalau semuanya bisa mengolah dengan baik saudara, sehingga semuanya mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, semuanya mau bekerja untuk Tuhan, ya mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Oh luar biasa ya, tubuh Kristus ini bisa dibangun. Nah tapi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, nah karena belum semua mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, makanya saudara ya, nah ini masih banyak yang terbengkalai. Nah pekerjaan Tuhan yang belum dikerjakan. Jadi mari pemuda-pemudi, mari lakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Sudah waktunya lah saudara mempersembahkan tubuh saudara. Nah ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya jangan bermain-main lagi dengan dosa. Ya, jangan habiskan waktu saudara ya untuk ya inilah ya, melihat menonton film-film yang enggak baik. Apalagi habis waktu saudara ya, sampai saudara terikat kepada game-game saudara. Habis waktu saudara sampai berjam-jam, saudara tidur sampai larut malam. Ya, padahal mungkin PR saudara segala sesuatunya enggak saudara kerjakan. Padahal pakaian saudara sudah menumpuk misalnya. Pakaian kotor sudah menumpuk. Nah seolah-olah enggak ada waktu, padahal sebenarnya ada waktu. Nah tapi karena apa saudara ini tadi ya, belum diolah dengan baik. Jadi hidupnya belum dipersembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi satu hal, biarlah firman Tuhan ini bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi yuk saudara ya, sudah waktunya lah saudara mempersembahkan tubuh saudara. Nah kepada Tuhan dengan tidak menunda-nunda saudara ya. Jangan ditunda-tunda saudara, jangan berdalih-dalih, jangan lagi punya banyak alasan yang tidak benar. Nah ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti Tuhan akan menikmati hidup saudara. Tuhan suka dengan hidup saudara, karena sudah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak kompromi, yang tidak hidup dalam dosa saudara, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara senantiasa mencari perkenanan Tuhan dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Apa ya
perkenanan Tuhan hari ini ya. Apa ya kehendak Tuhan hari ini ya? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti Tuhan menikmati hidup saudara tiap-tiap hari. Bukan hanya pada saat ibadah. Kalau ini saudara hanya beberapa jam ini. Ya, ini kan hanya berapa jam. Nah, ini ada yang mendukung saudara. Ya, karena sudah didoakan, tentu hadirat Tuhan melimpah. Ya, ada pujian penyembahan yang membawa kita saudara memuji menyembah Tuhan. Nah, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Oke lah, saudara dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Tetapi saudara, hidup saudara kan tidak hanya di sini, lebih banyak di luar dari ibadah. Mungkin kita katakan ya 3 atau sampai 4 jam lah ya. Nah, saudara, untuk mempersiapkan dan ada di sini. Ya, selebihnya saudara 20 jam lagi itu kan saudara sendiri di luar sana. Nah, 20 jam ini bagaimana dengan kehidupan saudara? 20 jam ini bagaimana? Ya, bisakah saudara persembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Atau 20 jam ini nah hidup sesuka saudara? Ya, tidak lagi cari perkenanan Tuhan. Udah bebas kok, udah selesai ibadah. Nah, masuk kamar saudara, buka laptop atau buka apalah, cari game, cari film yang nggak baik, kompromi lah, terikat doang. Wah, kalau nggak nyaman, nggak tenang kalau nggak main game. Ya, nggak bisa itu 1 jam, berjam-jam. Nah, padahal sudah dipanggil saudara ya, ada tugasnya. Sudah dipanggil saudara, ayo kerjakan tugasmu. Udah ada terngiang-ngiang mungkin di hatinya, di ininya saudara, di pikiran, di telinganya, tapi dia nggak peduli. Nah, kenapa? Udah terikat tadi. Makanya bebaslah dari sana. Haleluya, bebas saudara ya. Kalau saudara masih melakukan hal tersebut, nah ya mari genapkan firman Tuhan. Haleluya. Ini waktunya saudara menggenapkan firman Tuhan di masa muda saudara ini ya, untuk menggenapkan firman Tuhan. Amin. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menikmati hidup saudara 20 jam di luar sana. Ya, tidak hanya 3 jam atau saudara ya 2 jam, tidak, tapi 20 jam di luar ibadah. Tuhan tetap menikmati hidup saudara. Tuhan suka, Tuhan senang dengan hidup saudara. Kenapa? Saudara selalu menjaga hidup saudara, mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, tidak asik dengan diri saudara sendiri, sehingga tidak peduli saudara dengan pekerjaan Tuhan, dengan jiwa-jiwa, mungkin dengan anak-anak Tuhan yang lain. Saudara sudah tidak peduli lagi ya. Kenapa saudara? Ini tadi ya, karena sudah asik dengan diri sendiri. Tentu Tuhan tidak inginkan seperti itu. Haleluya. Nah, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Oke lah, yuklah. Nah, sudah waktunya lah ya pemuda-pemudi mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Roma 14 ayat 8. Satu dua ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana mati kita nanti dalam Tuhan? Ya kalau kita selama kita hidup di dalam Tuhan. Gak bisa saudara ya, kita selama kita hidup sesuka hati kita, kemudian kita nanti mati. Nah ya, maunya mati dalam Tuhan. Ya gak bisa, gak ada jalannya seperti itu. Karena kematian itu rahasia, ya gak diberitahu kepada saudara. Kalau misalnya diberitahu kepada saudara ya, misalnya nanti ya jam 12 engkau, nah sudah waktumu untuk kembali. Ya ada seperti itu saudara. Haleluya. Jadi kalau mau mati dalam Tuhan berarti selama hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Gak bisa saudara mati di dalam Tuhan tapi selama hidup dalam dosa. Ya, hidup sesuka hati. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Hidup semaunya, sesukanya. Ya lagi suka, ya datang. Lagi gak suka, ya gak datang. Gak ada usaha. Nah kemudian kalau mati nanti maunya mati dalam Tuhan. Loh, firman Tuhan siapa saudara yang menuliskan? Firman Tuhan itu dari mana? Dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kebenaran itu dari mana? Dari Tuhan. Haleluya. Kebenaran itu dari Tuhan, itu yang benar.
Kalau kebenaran kita ini kain lapuk adanya, saudara. Ya, itu saudara kain lapuk. Ya, kok kain lapuk mana, saudara? Nah, sebentar lagi, nah itu kan diinjak-injak dan sebentar lagi saudara akan dibuang. Jadi nggak berlaku. Haleluya. Nah, jadi mari pemuda-pemudi, kalau mau nanti matinya mati dalam Tuhan, selama hidup hiduplah dalam Tuhan. Haleluya. Apakah bisa, saudara? Bisa kalau saudara mau. Bisa. Haleluya. Nah, bisa, ya. Karena saudara juga tidak sendiri. Ada Tuhan menyertai saudara. 2 Korintus 5:15. 1-2 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ya. Jadi Kristus itu saudara telah mati untuk semua orang. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih. Makanya saudara, Tuhan tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan. Oh, aku hanya mau menyelamatkan bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak akan aku selamatkan. Tidak ada, saudara. Ya, kalaupun bangsa Israel itu memang bangsa pilihan Tuhan, tetapi keselamatan itu sudah sampai kepada semua bangsa-bangsa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi jangan hidup untuk dirinya sendiri, asik dengan dirinya sendiri, saudara. Haleluya. Nah, hidup kita ini perlu orang lain. Kita perlu orang lain loh, saudara. Kita perlu teman, perlu sahabat. Kita perlu sesama anggota tubuh Kristus. Karena kita ini adalah tubuh Kristus yang terdiri daripada banyak anggota tubuh Kristus. Jadi saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Saling membangun satu dengan yang lainnya, saudara. Jangan mau egois, mementingkan diri sendiri atau tidak peduli, saudara, ya. Bukan seperti itu. Makanya firman Tuhan ini, nah, dikatakan tadi, saudara, ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Haleluya. Nah, tetapi untuk Dia, yaitu Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi mari hidup untuk Tuhan. Jangan asik, saudara, dengan hidup saudara sendiri. Ya, itu bukan kebenaran, itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan perkenanan Tuhan. Tapi yang dikehendaki Tuhan, saudara hidup untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri. Haleluya. 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 Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oke, puji nama Tuhan, ya. Yesus juga dibangkitkan untuk kita, saudara. Ya, supaya nah kita juga nanti akan dibangkitkan. Galatia 2 ayat 20. 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihatlah. Nah, ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Haleluya. Nah, kalaupun saudara masih hidup saat ini, saudara bukan hidup untuk diri saudara sendiri. Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan itu, saudara, itu akan berlalu. Nah, itu tidak akan terulang kembali. Jadi mari pergunakan baik-baik. Usia saudara bertambah atau tetap? Dengan berjalannya waktu bertambah. Ya kan? Haleluya. Nah, kan bertambah, saudara. Bukan tetap atau berkurang. Ya. Jadi makanya dikatakan, iyalah saudara, ya. Jadi hidup saudara bukan untuk diri sendiri. Haleluya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi yolah, marilah berikan hidup saudara. Hiduplah dengan iman saudara di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Lakukan segala sesuatunya dengan iman, dengan percaya. Amin. Haleluya. Nah, ya, lakukan saudara dengan iman, ya.
lakukan saudara ya untuk Tuhan. Oke, karena Tuhan juga sudah melakukannya kepada saudara ya. Tuhan juga sudah mengerjakannya kepada saudara. Yalah, sudah waktunya kita mengerjakan untuk Tuhan. Efesus 2 ayat 10. 1-2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Jadi karena kita ini adalah buatan Allah. Haleluya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Ya ini pasti pekerjaan di dalam Tuhan. Pasti itu saudara, itu pasti pekerjaan baik. Bukan hanya baik, itu pekerjaan yang benar. Haleluya. Yuk mari kerjakan, lakukan dengan sukacita saudara ya. Mari kerjakan kembali dengan sungguh-sungguh saudara, dengan mengasihi Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hidup terus saudara di dalam perbuatan-perbuatan baik. Haleluya. Perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan seperti yang dikehendaki Tuhan saudara ya, seturut dengan kebenaran. Yuk hidup di dalamnya saudara ya, setia saudara untuk bisa mengerjakannya, melakukannya dengan tidak jemu-jemu, tidak hanya diingatkan tapi biarlah itu sudah menjadi bagian saudara. Haleluya. Saudara melakukan dengan sukacita dan saudara memang sadar bahwa itu memang adalah bagian dalam hidup saudara yang harus saudara lakukan. Haleluya. Bukan karena terpaksa ya, tidak saudara, tapi memang saudara tahu, oh ini sudah menjadi bagianku dalam tubuh Kristus. Aku harus melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Aku harus hidup tidak untuk diriku sendiri, aku harus hidup untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Haleluya. Nah ini kebenaran saudara ya. Jadi hidup kita ini sudah ditentukan dengan firman Tuhan. Tetapi saudara bukan karena terpaksa ya, tapi karena dengan dengan sukacita kita melakukannya. Haleluya. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita sudah menjadi hambanya Tuhan. Amin. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Sehingga kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Dengan kerendahan hati kita, dengan rela hati kita melakukannya saudara, supaya Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, membuat hidup kita ini pun semakin berartilah di dalam Tuhan ya. Jadi waktu-waktu kita tidak habis begitu saja, waktu kita tidak berlalu begitu saja saudara, tanpa kita berbuat lebih lagi. Padahal sebenarnya kita bisa mengerjakan lebih lagi. Mungkin karena apa saudara yang tadi ya, kita masih kompromi, kita masih malas, kita masih berdali-dali, atau kita berpikir itu kan bukan tanggung jawabku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu harus saudara singkirkanlah. Yuklah isilah pemikiran saudara yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan ya. Jadi hidup saudara hidup untuk Tuhan. Haleluya. Bukan untuk diri sendiri saja, tapi hidup untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Jadi persiapkan diri saudara untuk itu, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara di masa muda saudara ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah mati Tuhan Yesus. Untuk dosa, supaya kami dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sehingga kami yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa, kami hidup untuk-Mu Tuhan. Kami memberi kehidupan kami untuk menjadi hamba-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Mari kita mengangkat tangan kita, hati kita kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan membawa penyembahan ini kepadanya lebih lagi. Mari angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Kita nyatakan segenap hati kita. Haleluya.
Bapa yang baik, terpujilah namamu untuk kasih-Mu yang besar dan luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, sudah membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa hidup Tuhan Yesus. Dan hidup kami ini Tuhan untuk-Mu Tuhan, dan juga untuk jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Biar kami persembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Di dalam nama Yesus, biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur padamu Tuhan, biar firman-Mu kerja terus bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat setan beri kegelapan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan, egois mentingkan diri sendiri, tidak menghargakan keselamatan, tidak mau mengerjakannya. Kami sudah semuanya malas berdalih-dalih. Dalam nama Yesus kami tolak, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan dulu. Kita akan teruskan. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Ada 2 kali ibadah di tempat ini, di rumah makan SNI lantai 2, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Mari semuanya bisa ikut datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Marilah kita semakin giat mengerjakannya. Haleluya. Kita perhatikan teman-teman kita ajak mereka untuk semuanya bisa datang beribadah kepada Tuhan. Hari Senin ada penginjilan perkunjungan di setiap wilayahnya. Mari kita terus kerjakan. Haleluya. Karena tadi katakan, mari kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya, karena Tuhan sudah menembus dosa kita dan kita bukan hidup untuk diri kita lagi, tapi kita hidup bagi orang lain. Haleluya, kita selamatkan mereka, kita bawa mereka, kita beritakan firman Tuhan kepada mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari Jumat ada doa syafaat di tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa rindukan untuk bisa ambil bagian di dalam doa syafaat. Datanglah setiap hari Jumat jam 7:30 di tempat ini sampai dengan selesai. Puji nama Tuhan. Hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini jam 6 sore. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali hari Sabtu depan, dan juga kita bawa teman-teman kita yang mungkin hari ini berjanji untuk datang dan tapi mereka belum datang, kita bawa mereka untuk hari Sabtu depan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Mari perlayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita persiapkan persembahan yang terbaik. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiranmu Tuhan, terima kasih untuk hadiratmu Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap firman Tuhan Bapa yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau yang telah menebus kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami lebih lagi Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Kami hidup Tuhan bukan untuk diri kami sendiri Bapa. Dalam nama Yesus kami mengerjakan keselamatan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami mengerjakan
kerjakan, kami melakukannya Tuhan, kami hidup di dalamnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Tuhan seluruh pemuda-pemudi remajamu ini Bapa, di dalam nama berkat melimpah atas mereka Tuhan. Kau berkati studi kami Tuhan, perkuliahan kami, di dalam nama Yesus bahkan pekerjaan kami, dan yang menjadi saluran berkat kami kedua orang tua kami, Engkau Tuhan yang memberkatinya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan memberi Tuhan dengan pengucapan syukur dan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati tingkat menghancurkan segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Tidak ada bagian atas kami, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, di dalam nama Yesus tidak ada bagianmu. Sungguh-sungguh menggerutu, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik karena kami mengasihi Bapa. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, sebab Yesus adalah sumber dari segalanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya kita bertepuk tangan bagi Dia. Satu alasan kami untuk hidup Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita nyatakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami. Kau kebenarannya telah sama, karena hidup kami mengalami perubahan Tuhan Yesus yang kami di dalam Kristus Yesus, dan kami terus mengerjakannya Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah pemuda dan remaja ini yang sudah Engkau berkati dan oleh pertanyaan pada saat ini Tuhan, pujian penyembahan musik sudah kami naikkan kepadamu, biar menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau. Kebenaran-Mu sudah disampaikan dan sudah menjadi milik setiap pemuda pun remaja, biarlah mereka mengerjakannya Tuhan, karena dengan mengerjakannya lah hidup mereka akan mengalami perubahan. Terima kasih untuk setiap plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini Tuhan. Tentulah segala sesuatu yang mereka kerjakan kepadamu tidak ada satu pun yang sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik, kami syukur dan kami percaya Tuhan, Sabtu depan luar biasa semakin berkemenangan, karena setiap pemuda-pemudi setiap wilayah Tuhan semakin terbeban mengerjakan ibadah pemuda pun remaja ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai perjalanan kami, kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan mau celaka, penggaul pengacau, pencuri perampok dan termasuk pelanggaran penyakit kelemahan kami sikat semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang ada di sorga, kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini. Maranatha sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji